Selandia Baru. Menganalisis kedatangan suku Maori, tingkat peradaban, dan eksistensi suku Maori di Selandia Baru. Suku Maori adalah penghuni pertama Selandia Baru atau Aotearoa yang berarti negeri awan putih. Menurut suku Maori, penjelajah pertama yang tiba di Selandia Baru adalah Kupe. Dengan menggunakan bintang dan arus laut sebagai pedoman navigasi, Kupe menyeberangi Samudra Pasifik dengan waka Hauroa atau kano pelayaran dari tanah air Polinesianya di Hawaii. Diduga, Kupe berlabuh di Hokianga Harbour di Northland sekitar 1000 tahun yang lalu. Terdapat persamaan khas di antara bahasa dan budaya Maori dengan bahasa dan budaya di Polinesia, termasuk Cook Islands, Hawaii, dan Tahiti. Semakin banyak waka Hauroa yang mengikuti jejak Kupe sepanjang beberapa ratus tahun berikutnya dan mendarat di berbagai tempat di Selandia Baru, diyakini bahwa migrasi bangsa Polinesia ini sudah direncanakan dan disengaja, dan banyak waka Hauroa berlayar kembali ke Hawaii. Sekarang, iwi atau suku-suku dapat melacak keseluruhan asal-usul dan waka papa atau istilah silsilah mereka ke waka Hauroa tertentu. Ketujuh waka yang tiba di Aotearoa disebut Tainui, Tearawa, Matatua, Kurahupa, Kokomaru, Aotea, dan Takitimu. Kaum Maori adalah pemburu dan nelayan ulung. Mereka berjalan menjalin jalan nelayan dari harakeke atau rami dan mengukir kail ikan dari tulang dan batu. Mereka memburu burung asli, termasuk moa, yaitu burung terbesar di dunia. Dengan beragam jebakan dan perangkap pribumi, suku Maori menggarap ladang dan membudidayakan sayur mayur yang dibawa dari Polinesia, termasuk kumara atau ubi jalar. Mereka juga memakan sayuran asli, umbi-umbian, dan buah beri. Keranjang anyaman rami digunakan untuk membawa makanan yang sering kali disimpan di petaka lumbung, yaitu yang ditinggikan dengan tonggak. Pada masa sebelum kedatangan bangsa Eropa, perang antar suku Maori umum terjadi. Para pejuang Maori tangguh dan pemberani, mampu menggunakan beragam senjata tradisional dengan ahli, termasuk taiha yang mirip tombak dan mere yang mirip gada. Sekarang, aneka senjata ini dapat dilihat dalam upacara Maori, misalnya wero atau tantangan. Untuk melindungi diri mereka agar tidak diserang oleh iwi lain, orang Maori mendirikan pa atau desa berbenteng. Dibangun di lokasi strategis. Pa dikonstruksi dengan cerdas menggunakan serangkaian tembok pertahanan dan parit untuk melindungi penduduk dari perusuh. Sekarang, banyak situs pa bersejarah dapat ditemukan di seluruh negeri. Sementara suku Maori berdiam di seluruh North Island atau Pulau Utara dan South Island atau Pulau Selatan, kaum Moriori, suku Polinesia lain, tinggal di Chatham Island, hampir 900 km di timur Christchurch. Moriori diyakini bermigrasi ke Kepulauan Chatham dari South Island atau Pulau Selatan, Selandia Baru.
Di akhir abad ke-18, terdapat sekitar 2.000 orang Moriori yang mendiami Kepulauan Chatham. Kendati demikian, penyakit dan serangan dari suku Maori menjadikan jumlah suku yang cinta damai ini menurun drastis. Orang Moriori berdarah murni yang tersisa diyakini telah meninggal di tahun 1933. Eksistensi Selandia Baru dalam Perang Dunia I dan II. Sejarah militer Selandia Baru selama Perang Dunia I dimulai pada Agustus 1914. Ketika Inggris menyatakan perang terhadap Jerman pada awal Perang Dunia Pertama, pemerintah Selandia Baru mengikuti tanpa ragu-ragu, meskipun terisolasi secara geografis dan populasi kecil. Diyakini pada saat itu bahwa setiap deklarasi perang oleh Britania Raya secara otomatis menyertakan Selandia Baru. Dan gubernur mengumumkan bahwa Selandia Baru sedang berperang dengan Jerman dari tetangga parlemen pada tanggal 5 Agustus. Jumlah total pasukan dan perawat Selandia Baru yang akan bertugas di luar negeri pada tahun 1914 sampai 1918, tidak termasuk pasukan Inggris dan Dominion lainnya, adalah 100.444 dari populasi lebih dari 1 juta. 42% pria usia militer bertugas di pasukan ekspedisi Selandia Baru. Bertempur di kampanye Gallipoli dan Front Barat, 16.697 warga Selandia Baru tewas dan 41.317 terluka selama perang. Tingkat karbonnya yaitu 58%, sekitar 1.000 lebih orang tewas dalam waktu 5 tahun setelah perang berakhir. Sebagai akibat dari luka-luka yang dideritanya, 507 orang meninggal saat berlatih di Selandia Baru antara tahun 1914 dan 1918. Perang Dunia Pertama melihat tentara Maori bertugas untuk pertama kalinya dalam konflik besar dengan Angkatan Darat Selandia Baru. Meskipun sejumlah telah bertempur dalam Perang Boer Kedua, ketika perekrut Selandia Baru memilih untuk mengabaikan kebijakan militer Inggris pada saat melarang penduduk asli tentara. Sebuah kontingen mengambil bagian dalam kampanye Gallipoli dan kemudian melayani dengan istimewa di Front Barat sebagai bagian dari Batalion Perintis Selandia Baru atau Maori. 2.688 Maori dan 346 penduduk Pulau Pasifik, termasuk 150 Niueans, bertugas dengan pasukan Selandia Baru secara total. Setelah pecahnya perang, pemerintah Selandia Baru mengizinkan peningkatan pasukan ekspedisi Selandia Baru atau NZEF dengan bertugas di luar negeri. Mobilisasi untuk NZEF telah dimulai dengan persiapan yang diam-diam dimulai beberapa hari sebelum deklarasi perang. Mobilisasi segera menyusul dan pada akhir September NZEF terdiri dari 2 brigade. Yang pertama yaitu Brigade Infanteri Selandia Baru dan Brigade Senapan Gunung Selandia Baru. Setelah Perang Dunia II, ikatan budaya dengan Britania Raya tetap kuat. Kendati demikian, pemerintah Selandia Baru selanjutnya memandang Amerika Serikat sebagai sekutu dan pelindung utama mereka. Selandia Baru menandatangani kesepakatan bersama SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Asia Tenggara dan menandatangani Pakta AUKUS atau Australia, New Zealand, and United States.
Pasukan Selandia Baru juga bercampur bersama dengan angkatan bersenjata Amerika Serikat dalam Perang Korea dan Vietnam. Sekalipun Selandia Baru masih sangat terpengaruh oleh warisan kolonialnya, namun negara ini kini memiliki rasa identitas yang kuat. Meski tetap merupakan anggota Persemakmuran Inggris dan mempertahankan hubungan dekat yang bersahabat dengan Amerika Serikat, Selandia Baru kini memiliki kebijakan perdagangan dan luar negeri yang jauh lebih mandiri.